Guyub rusuh. Beras. Ya, charger. Oh iya, charger ya. Sing beras itu Wanimoni. Oh iya. Apa? Mau mikir yang orang mana? Aduh, sudah. Udah. Oh, Ini bener ya Mas? ya. Amatir. Ya, kali ini Guyub Rusuh kembali bikin konten ini Mas Gani. Iya. Karena kita sudah memasuki season kedua. Kan asik banget Box season kedua. Season kedua setelah 22 episode. Ya. Jadi mengawali season kedua kita Ya. menghadirkan narasumber atau tamu yang spesial. Kita juga ambil tempat yang Ya. spesial, tidak seperti biasanya. Kita sekarang lagi di Di mana? warung Juguran di Padamara Purbalingga. Tempatnya asik dan syahdu sekali, eksotik gitu ya. Iya. Ditemani narasumber yang Oke. super ini, bukan apa seperti biasanya ya. Iya. Ada Mas Agus Sukoco di sini. Selamat malam Mas Agus. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sugeng Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Masnya sugeng Mas. Ini bangkit ya. Aku orang mlebu malah wis Mas disit. Ya ini Mas Agus ini kita bukan kita datangkan, tapi kita datangin. Oh iya, karena ini rumahnya beliau ini, tempat nongkrong. rumah nongkrong. Jadi sebenarnya yang host itu siapa sih? Kita tamu apa host sih? Iya, kita lebih tepatnya sih tamu. Jadi bahasa namanya endang-endong. Endang-endong, iya betul. Jadi kalau bahasanya teman-teman Juguran Safat itu wasilah pertemanan. Itu tema kemarin kan, wasilah pertemanan. Jadi perantara pertemanan ya kita bertemu gitu. Ini luar biasa karena saya sih sudah lama nggak ketemu Mas Agus nih. Kemarin waktu ngontak Mas tok dolan lah. Mau ke luar kota nih, mau ke sini. Wah. Ternyata waktu itu ngisi ya di Batang ya. Di Batang. Di Batang terus ora pere-pere kan. Apa? Itu yang jadi teman sharingnya itu dari Pemuda Pancasila ya. Pemuda Pancasila ya. Jawa Tengah. Jawa Tengah kemarin. Wah, kalau Mas Agus mah diragukan lagi kan. Kenalannya banyak. Orang penting semua lagi. Nah, gue jadi Itu benar. kita ngobrol kayak adem Mas. Makanya kita nanti ngobrol sama Mas Agus. Iya. Gimana sih rasanya dicurhatin banyak orang penting gitu ya. Iya, betul. Itu Sebut saja mm-mm. Bupati. Wah, Ibu Bupati kita. Wow, Ibu bukan Tim. cuma dari Ibu Bupati, Hah? dari Pak Bupati yang dulu juga sudah intens nih. Oh, Luar biasa ini. Kapolres teman ngobrol, Kajari itu Wow. langganan, siapapun Kajarinya Kejaksaan Negeri tetap Pak Agus Sukoco. Oh, Forkopimda ya. Forkopimda dan Lanut. Lanut. Ya, kan? Oke. Ormas yang terakhir ini kan kalau puncaknya sudah Bupati, Mm-mm. level RT itu masih Wah, jadi pembina. selain mengangkasa juga mengakar gitu ya. Weh, Oke, ini kita langsung aja nih Iya. ke Mas Agus Sukoco. Mas Agus Sukoco, gimana sih Mas kok bisa punya banyak temen kayak gitu? Tipsnya apa sih? Aku juga pingin nih Mas temennya. Wartawan bekalah ya. Iya. Itu tadi dulu yang tadi. Ini yang tuan rumah siapa? Ya? Oh iya. Jadi kalau kita kan sering masuk ke bahasa hukum ya. Iya. Kalau bahasa hukum itu kan ya ini tempat nongkrong saya, rumah saya. Berarti tidak ada hak orang lain atas rumah saya. Iya. Tapi kalau bahasa kebudayaan itu kan dalam orang Jawa sering ngomong gini, "Terus anggap saja rumah sendiri." Oh iya. Ini bahasa budaya kan. Iya. Nah, orang Jawa itu selalu bisa keluar dari perspektif hukum, dia memasuki ruang kebudayaan yang akhirnya tidak ada tuan rumah, tidak ada tamu. Ya. Yang ada adalah kebersamaan tadi. Nah, kalau bahasa hukum, kalau kita ngomong anggaplah rumah sendiri kan tidak bisa direspon secara hukum. Betul. Kalau pakai direspon secara hukum kan, oh berarti saya boleh jual mejanya, wong ini rumah Akhirnya saya. sengketa. Sengketa. Nah, kalau dalam kebudayaan kita ya anggap saja rumah sendiri. Jadi sudah absurd nanti. Absurd ini tuan rumahnya mana. Tetapi itulah kejelasan kita. Di dalam absurditas dalam perspektif hukum tadi, Iya. di dalam kebudayaan lebih jelas tadi. Hmm. Nah, soal tadi itulah salah satu tips kita bisa banyak teman. Oh, sangat cair gitu. Membongkar Oh. ruang-ruang eksklusivitas. Oke. Nah, berarti eksklusivitas itu, ini ngobrol itu dulu Bang, Iya. sebentar sih. Itu
memang harus dimunculkan oleh kita. Dari kita sendiri. Kan zaman sekarang agak susah ya kalau ngomong eksklusif ya kan. Kepengennya malah semuanya eksklusif gitu kan. Oh iya. Ini saya tampil eksklusif, banyak ada di sini gitu. Hal-hal semacam itu kan ya mungkin itu dekat dengan ya kalau komersial juga kan butuh yang eksklusif, apapun eksklusif. Nah, ini kok dibongkar eksklusivitas ini? Ya, pada akhirnya kan kita puncaknya ya. Kalau kita mau sedikit serius ini ya. Iya. Prototipe dari satuan sosial sesungguhnya kan keluarga. Dari sana semua berangkat. Atau gini, desa itu kan keluarga yang diperlebar. Iya. Nanti kemudian menjadi kabupaten, bahkan menjadi negara. Tetapi konsep dasarnya secara filosofis tetap berangkat dari nilai-nilai keluarga. Jadi orang sedesa harus merasa sekeluarga, meskipun perikatan kekeluarganya bukan oleh nasab atau darah, tapi harus ada nilai yang mampu mengikat bahkan melebihi ikatan darah. Nah, nilai ini yang hari ini tidak ditemukan hari ini. Begitu dia sekarang kan kita cenderung gampang mengoranglainkan pihak lain. Siapa saja orang lain itu kan, yang dianggap bukan orang lain adalah yang sekepentingan. Dan celakanya kepentingan itu juga sangat reduktif, yaitu kepentingan yang material, kepentingan profit. Di luar itu orang lain. Sepanjang kita mampu membongkar itu ya sudah. Semua kan teman. Maka siapa saja yang sejaman dengan Rasulullah itu disebut sahabat nggak? Sahabat Siapa saja. Definisi sahabat kan kalau dalam Islam yang disebut siapa sih para sahabat? Ada generasi sahabat, yaitu orang yang hidup sejaman dengan Nabi. Betul. Jadi kita sejaman dengan kita ya semua sahabat gitu. Seharusnya begitu. Seharusnya begitu. Dan kita perlu kembali ke nilai-nilai keluarga tadi ya. Nilai keluarga tadi. Untuk bisa kembali ke jati diri kita. Ke jati diri kita. Oke. Jadi mungkin itu ya. Dianggap kabel, dianggap keluarga. Jadi temannya banyak gitu, temannya Mas. banyak. Bahwa orang lain belum bisa bersikap. Dan tidak usah menuntut orang lain bersikap kayak kita. Tapi lama-lama sikap kita, kesadaran batin itu akan mempengaruhi orang lain juga. Orang lain yang menerima kita juga akan merasa nyaman kok. Kalau kita berpikir tadi, punya kesadaran meninggi tadi. Artinya tidak pada kesadaran mengoranglainkan pihak lain. Tapi Mas, ini dalam keluarga biasanya kan ada anak yang maunya A, ada anak yang maunya B, ada yang bandel, ada yang kalem. Wah kan, ini semuanya punya kemauan, keinginan, jalukin. Nah, kemudian Mas dengan ketika misalnya kolega-koleganya itu ada yang berseberangan kepentingan, datang semua ke panjenengan, lah beri mumet orang Mas. Ya gini Mas, kalau di keluarga kan ada anak, kalau ada adik, kakak ya, anak kan ada adik, kakak, ada orang tua. Nah, kita harus mampu kapan kita bersikap seperti adik, kapan kita juga memerankan seperti kakak, kapan juga kita menghadirkan diri kita sebagai orang tua. Nah, itu kan dinamis Mas. Saya juga kadang-kadang jadi adik kepada pihak tertentu. Kadang juga saya harus bersikap saya harus jadi kakak. Wah, ini jadi orang tua ini. Oh, saya jadi anak ini. Nah, itu terus bergulir terus menerus tiap hari. Kita harus ketepatan memposisikan diri. Oke, itu harus secair itu berarti. Harus secair itu. Oke, jadi istri tapi nggak pernah ya Mas? Jadi suami. Jadi suami, iya. Tapi hubungan persuami istrian itu pun itu bisa teman loh. Istri kita kan teman kita juga. Istri kita juga kadang adik kita, bahkan kakak kita, bahkan bisa jadi ibu kita. Betul. Ya, itu kan dahsyat itu kalau seperti itu. Saya juga kadang-kadang menjadi adiknya istri saya. Saya jadi kakaknya istri saya. Kadang-kadang istri saya kekanak-kanakan, saya harus jadi orang tuanya. Betul. Kadang-kadang saya juga yang kekanak-kanakan saya. Istri yang jadi orang tua. Karena setiap di dalam diri kita kan mesti setua apapun kita ada unsur kekanak-kanakannya juga. Betul. Ada unsur ke orang tuanya juga. Nah, bagaimana memanage berbagai peran tadi ya. Oke. Kalau ngomong bupati misalnya Pak, angel nggak Pak? Ada yang bupati datang misalnya. Oh iya. Tapi nggak apa-apa. Nyatanya deket kok sama ibu bupati kok. Ya, saya mencoba untuk dekat dengan siapapun, meskipun beliau-beliau ya belum tentu juga merasa dekat dengan saya kok. Oh iya. Ini GR kita juga. Tapi saya yang lihat kok deket banget sih Pak Agus sama ini gitu loh. Ini kan nggak sederhana ya Pak? Nggak sederhana. Nggak sederhana dong. Cerita Pak Agus ini kan
dulu di mimbar-mimbar kecil gitu kan tiba-tiba ada di mana-mana ruang-ruang kebudayaan, ruang-ruang yang memang bukan cuma budaya ya Pak, religi. Pak, dan itu tidak segampang itu Pak ngomong ngomong modal semedulur dok kayaknya ya ora lah kayaknya. Sekarang malah panggung politik masuk ini, waduh. Kuncinya kita gini, ini saya kayak ustadz sedikit ya. Wes. Gini, kuncinya kita bisa berusaha untuk menciptakan rasa aman di sekitar kita. Rasa aman. Kalau dalam Islam itu harus jadi mukmin. Mukmin itu subjeknya, ya produknya rasa aman tadi. Jadi orang mukmin adalah orang yang menjamin keamanan di sekitarnya. Aman apanya? 3 hal. Ketika ada kita berusaha orang di sekitar kita aman nyawanya, aman hartanya, aman martabatnya. Sepanjang kita mampu memberikan kenyamanan bahwa orang Anda dekat saya, Anda harus nyaman bahwa Anda tidak akan saya curi hartanya loh. Anda tidak akan saya bunuh, Anda tidak akan saya jatuhkan martabatnya. Itu saja kok kuncinya. Rasa aman itulah yang membuat siapapun dia, entah pejabat entah apa, dia akan kenyamanan itu akan membuat siapapun dia kembali kepada kesadaran inti kemanusiaannya. Jadi seorang bupati pun, seorang pejabat apapun, tiba-tiba harus jadi manusia di depan saya, di depan kita. Iya kan? Karena yang paling primer kan manusianya, yang lain jabatannya. Jadi saya bertemu dengan siapa saja, saya harus merasa bertemu dengan sesama manusia, itu saja. Jadi mungkin ini juga bisa menjadi kunci relasi yang nggak toksik gitu ya kalau zaman sekarang. Sekarang kan pertemanan malah jadi salah. Insecure dan sebagainya kan. Nah, kalau yang rasa amannya emang penting. Itu nggak sih, Kit? Ya, aku kadang mikir gini ya, orang-orang kayak bupati, pimpinan dewan gitu ya, terus Forkompinda lah ya, Dan Lanut, Dandim, Kapolres, semua tokoh-tokoh yang di level atas gitu ya. Aku kadang mikir di era sekarang itu kan tidak mudah hidup sebagai pemimpin ya. Ngapa-ngapa bisa salah bae gitu kan, ngapa-ngapa bisa bener bae ya gitu. Sebenarnya kalau Pak Agus berinteraksi dengan mereka, semanusia apa Pak? Aku kadang nanti jane bupati kesel ora sih ya diserangi terus ke medsos gitu ya. Aduh, wah jangan bilang komen lagi dah. Iya. Nonton berita, stres dan sejenisnya kan. Kalau di wartawan kan dulu ada gawe panas kupingnya bupati. Apalagi sekarang eranya medsos ya, banyak buzzer, kritik semaunya warga. Padahal kalau orang datang ke tempat saya sebenarnya siapapun dia, saya citrani aja yang enggak gitu, supaya lupa dengan persoalan yang sudah dihadapi itu kan. Jangan-jangan itu yang membuat nyaman. Gitu kan. Orang kan kadang konsentrasi ya terhadap persoalannya, tidak mau tidur diingat, bangun tidur ingat. Nah, kita harus mampu tiba-tiba membuat orang lupa dengan beban-bebannya itu. Jangan-jangan karena itu saya cerita yang enggak loh. Orang saya cerita yang di luar nalar malah. Kayak apa Pak? Saya bukan soal ini benar atau salah yang saya ceritakan, tapi bagaimana orang tiba-tiba lupa dengan bebannya itu saja. Belum tentu saya memberi solusi loh. Belum tentu saya memberi. Tapi intinya gini, ini agak filosofis sedikit. Kalau ada orang punya masalah, kalau masalah itu kita anggap kegelapan ya, di gua yang gelap, mungkin kita belum bisa memberi solusi masalah atas masalahnya. Atau kalau analoginya tadi berada di kegelapan gua, mungkin kita belum bisa memberi lentera atau cahaya untuk meneranginya. Tetapi paling tidak kalau kita datang menemaninya di dalam kegelapan, sehingga setiap orang tidak rasa takutnya akan berkurang kalau tertemani meskipun masih gelap. Tidak merasa sendiri. Merasa sendiri. Belum tentu kita bisa memberi solusi. Belum tentu kita punya obor lentera atau lampu untuk datang kepada orang yang berada di ruang gelap. Artinya kita belum tentu bisa memberi solusi. Tapi ketika kita bersedia menemaninya, orang tertemani kan dia tidak merasa sendiri. Jadi jangan kita berpikir, saya tidak bisa memberi solusi. Solusi juga, jangankan orang lain, kita sendiri kan tiap hari punya masalah. Dan belum tentu juga kita bisa menyelesaikan. Tapi kalau kita merasa tidak sendiri kan, coba saya tanya Mas Gani, pernah ada kejadian kan, ini kita kan sekitar Gunung Slamet ini ya. Dulu saya ingat gini, ini ada bencana sudah akan erupsi. Itu tiba-tiba rasa pasti takut.
tapi karena lalu bareng-bareng iki gitu. mati bareng ya. Karena rasa bareng itulah kemudian merasa ringan. Meskipun bahayanya sama loh. Yang dibutuhkan adalah bagaimana siapa saja orang yang datang ke kita rasa kita hadir untuk membersamai itu. Membersamai. Oke. Konsep membersamai. Iya, itu dia nih mungkin ya kenapa banyak orang datang ke Mas Agus kemudian merasa nyaman, merasa lebih ringan setelah pulang dari rumahnya atau dari ketemu dia, mungkin itu gitu. Memang ya. kalau ketemu saya ringan pulangnya, Pak. Mau ngelawan apa? Malah jadi curhat. Ya itu tadi mungkin ya. Jadi bebannya diturunkan sejenak gitu ya. Kalau kalau sama Agus itu kayak gitu memang. Iya. Ya memang kadang aku mikir gitu loh kan. Jadi pimpinan kita itu semumet apa gitu ya. Kayaknya nggak berkebijakan, mikir setahunan, bulan salah, mana yang dikritik, mana yang terancam hukuman pidana lagi, lagi kan mumet ya, mumet banget. Gimana kan ada seorang Agus Sukoso bisa jadi teman ngobrol, masa cuma karena berhasil nyimpe loh, bahasa berhasil nyimpe. Ya itu saja, kita bawa ke ruang-ruang yang nyaman. Jadi rasa nyaman itu penting. Tapi Mas Agus juga punya beban nggak sih Mas, kalau kayaknya kok bisa menemani banyak orang masalahnya berat-berat gitu. Mas Agus sendiri punya masalah nggak sih? Kadang masalah itu kayak nggak ada masalah. Saya lupa dengan masalah saya sendiri ketika saya mendengar. Nah itu saya juga merasa terbersama. Oh gitu ya. Saya merasa jebule masalahnya akan lebih dekar saya. Lebih banyak orang yang punya masalah lebih besar dari saya. Saya merasa masalah saya malah sedikit kecil. Nah pada saat rasa saya punya masalah saya seolah-olah mengecil, disitulah saya merasa ringan. Padahal justru orang-orang yang datang yang punya masalah ini akan jadi saya punya pembanding. Jadi sungguhnya siapa yang meringankan saya atau orang yang datang? Bisa saja saya diringankan orang yang datang. Jadi mutualistik lah ya. Mutualistik. Jadi itu kayak tadi, siapa tuan rumahnya? Siapa sih mumet sebenarnya? Kan selalu kayak gitu hidup. Hidup selalu seperti itu. Hidup seperti itu ya. Hidup itu selalu seperti itu. Oke. Makanya tadi nilai kekeluargaan tadi ya. Nilai kekeluargaan tadi. Saling menemani, tidak membiarkan sendiri. Gitu Anda tahu kan gini, kalau ada anak merasa terancam, merasa sedang dalam bahaya dan terdesak, dia pasti akan memanggil biyunge gitu. Oh iya. Paling dia tahu biyunge pun tidak bisa menolong loh asli. Tapi disebut juga ya. Butuh mengekspresikan mengekspresikan kekhawatirannya. Dia punya sandaran. Sandarannya ya tadi biyung. Sosok kalau dalam hubungan keluarga tadi. Biyunge. Maka seyogyanya pada kita, kalau kita mampu memberi rasa nyaman, sebenarnya kita kan bersyukur kalau ada orang merasa lah ngene ramane ngene bijunge. Nah, kita harus kadang kita berposisi sebagai orang tua. Kapan kita jadi orang tua? Kapan juga saya menyebut ramane bijunge gitu. Pernah Mas nyebut ramane maring bupati maring siapa gitu. Dalam hal tertentu ya pasti kita sebagai warga, sebagai masyarakat. Wah, ini saya juga sambat gitu. Sama-sama. Oke. Kalau misalnya Mas, sambatan yang pernah diterima Mas Agus, Mas, ada yang perlu desain nggak Mas ke teman-teman yang lain biar untuk sekedar ini lah? Saya ngobrol biasa aja. Saya kan bukan politisi dan beliau-beliau juga tahu saya tidak bisa menyelesaikan persoalan besar yang mengait dengan politik dan lain-lain. Saya cuman membersamai saja. Oke. Tadi saya jadi ingat pas masih kecil kalau nangis ditukarikan sana ya biyunge atau mamake, padahal mamake bukan ngendi. Ngomongnya bapake lho. Bapake lho. Ternyata secara psikologis ada rasanya. Iya. Tapi apa Pak yang bisa dipelajari kita nih orang awam misalnya saat melihat kita kan cenderung nggak tahu ini disebut materialistik atau tidak, melihat orang-orang yang berada di puncak adalah puncak kesuksesan ya. Dan melihatnya kayak wong urip adem ayem temen ora kayak nyong ya. Harian bembu, bulanan berapa maning gitu ya. Ya itu kayak tadi, masalahku tuh banyak banget. Belajar dari proses ngobrol dari Mas Agus dengan beberapa tokoh-tokoh yang ada di Purbalingga, bahkan di banyak forum ya. Jadi kan kalau melihat Pak Agus kan senang banget menarik sisi psikologisnya gitu. Kadang kesannya tidak konteks, tapi sebenarnya sedang menenangkan atau bahkan sedang menyemangati dengan isu-isu yang lain. Kayak mungkin bahasanya yang lagi nyimpe jelimur. Iya, jelimur ya. Nah,
Apa yang bisa dipelajari oleh kita bersama misalnya dari hal-hal dari tokoh-tokoh itu? Iya, dari tokoh-tokoh itu. Tidak hanya kita yang orang kecil yang punya masalah. Kita kan kadang merasa punya masalah sendirian, Mas. Kita merasa punya masalah sendiri. Ya itu tadi, saya tadi sudah singgung bahwa ternyata orang-orang besar juga apa namanya punya masalah juga. Bahkan mungkin bebannya lebih besar dari kita. Iya. Skalanya, kadarnya pasti lebih besar. Oh, kayak gitu ya. Berarti kita sebenarnya nggak sendiri gitu ya Tidak dalam sendiri. persoalan itu. Oke. Orang memerdekakan. Kita kan sering anggap seolah-olah kita sendirian. Iya. Kalau kita nggak punya uang, seolah kita yang paling miskin. Tapi untuk bertahan paling enggak kita mungkin gimana Mas di tengah himpitan persoalan yang menurut kita berat, yang ternyata orang lain juga mengalami yang sama. Untuk bisa melewati itu mungkin ada ini Mas, tips. Mungkin pertama kalau dalam hasanah teologis keislaman kan, pasannya kok milih-milih Mas Agus sih gara-gara kau sedih ladang guys. Ya kan patut lah, kowe kan kuliah nang kampus religius. Oh iya. Di mana sih dulu Mas ini? Hah? Di mana sih dulu? Di mana Mas? Ahmad Dahlan Mas. Oh, dahsyat. Di UMP. Muridnya Ahmad Dahlan. Iya. Iya tadi kan paling enggak kita awal itu enggak putus asa, enggak gelap sangka dan sebagainya kata yang saya dapatkan dari ustadz-ustadz di kampus gitu. Iya. Itu memang perlu begitu Mas. Pertama husnudzon atau berbaik sangka ya. Berbaik Berbaik sangka. sangka. Oke. Jadi kalau ada mati lampu misalnya ini tiba-tiba Iya. bet, ya, mati lampu. Kita kan kadang sering gugup untuk bereaksi. Tiba-tiba kok pengen berdiri dan berlari nyari apa? Sumber Padahal cahaya. ruang masih gelap. Iya. Begitu mati lampu, pasti kita akan kaget dan tiba-tiba ruang terasa gelap. Maka yang harus kita lakukan adalah diam dulu, Mas. Begitu diam, lama-lama kita menjadi adaptif. Jadi ada proses adaptasi terhadap kegelapan. Lama-lama juga kelihatan, oh jebule lama-lama menerang kan? Iya. Ya, Iya, kalau gelap itu kan merem terus pada. terus lama-lama kita butuh jeda dulu, kita diam dulu. Nanti baru di dalam kegelapan kita bisa jalan. Segelap apapun pasti kita akan bisa melihat sisi terangnya, sisi terangnya. Cuman kita kadang gugup begitu malu, put lagi gelap-gelapnya, kita belum beradaptasi dengan kegelapan, langsung kekhawatiran membuat kita reaktif. Nah, reaktifnya kita bikin nabrak-nabrak kanan kiri. Lari, teriak. Satu, kedua gini, kalau Anda naik motor ya daripada mana jalur lurus ini ke Purwokerto malam-malam, Iya. Anda nyalakan lampu kan? Nah, tapi kan Anda harus tahu bahwa lampu Anda, sorot lampu Anda jaraknya paling 100 meter, 200 meter. Iya. Tidak akan punya kekuatan untuk nembus sampai 1 kilometer. Iya. Kok tiba-tiba kita berpikir, waduh, itu di sana gelap sekali, bagaimana ya? Jangan dulu takut, jalan saja nanti kan terterangi. Terterangi. Jadi lakoni baik kata orang Jawa. Beri dilakoni baik kok. Nah, kita tidak sadar kemampuan kita diberi keterbatasan dan kemampuan untuk hanya merespons itu hal-hal yang memang terbatas. Tapi kalau dijalani, hari ini saja kan pernah kita takuti dulu. Iya. Sama kita takut masa depan. Nah, nanti kita ke depan ternyata ya tetap bisa dan tidak ada masalah loh. Wong dulu, wah ini nanti 2022 bagaimana ini? Ini biasanya itu tahun 2015 kita bisa berpikir itu. Atau mungkin nanti kalau saya udah berkeluarga bagaimana ini? Ketika kita masih bujangan ngomong itu, tapi begitu dilakoni kan ada persoalan yang tambah, tapi sekaligus juga ada modal-modal yang datang juga, kegembiraan, ada apa yang beriringan semuanya. Jadi pertama berprasangka baik gitu ya, bahwa pasti akan ada jalan. Kemudian yang kedua apa tadi? Jalani saja. Lakoni by desit gitu ya. Yang penting lampunya jangan mati tadi kalau analogi. Lampu itu simbol apa maksudnya? Harapan. Harapan tadi. Kita bagaimana kita supaya tetap bisa berharap? Ya tentu belajar. Beribadah, mendekat ke Tuhan. Itu cara kita, iman itu. Ada iman ya, ada instrumen kita kan, ada hati, ada pikiran, itu kita jaga dengan ilmu, dengan iman. Nanti akan menjaga sorot lampu itu tetap nyala. Meskipun batasan dari sorot lampu itu pasti ada. Nah, itulah
ketika kita masih bisa bertahan dengan sorot lampu itu tetap nyala, tidak mati, ya sudah berjalan, nanti akan terterangi di sekitarnya. Nah, ini mungkin tips ini juga bisa dipakai untuk kita yang sering bermasalah dengan mental health. Iya kan, healing ini zaman sekarang healing itu harus plesir, harus apa, itu kan salah satu metode saja. Karena ada hal yang sederhana, cuma 2 hal tok sudah. Iya. Dan lampu itu juga penting kalau misalnya melewati jalan yang rusak, jangan sampai terjeblos dan jatuh gitu ya. Kayak teman kita yang di sana itu. Masuk berita lagi. Iya. Jadi narasumber lagi. Medianya sendiri lagi. Nggak apa-apa. Nah, ini lain. Kalau dulu itu kan jiwa manusia belum terlalu banyak terbebani, Mas. Ya. Ruang hidupnya seolah-olah sangat longgar. Karena apa? Karena kebutuhannya sederhana. Kebutuhannya sangat sederhana. Orang dulu itu asal sudah punya beras untuk besok itu sudah tenang. Sekarang kan kebutuhan sangat banyak, Mas. Listrik, ledeng, sekolah, macam-macam, bahkan semua seolah-olah menjadi kebutuhan. Hidup menjadi seakan materialistik banget. Sangat dikejar-kejar oleh materi, kebutuhan materi. Maka ruang itu jiwa kita menjadi sangat sempit, menjadi penuh beban. Sehingga akhirnya bekerja ya dalam rangka satu-satunya cara bekerja adalah tujuannya adalah untuk nyari uang untuk memenuhi kebutuhannya. Kalau orang dulu itu antara kreatif dan rekreatif itu, kreativitas memuat nilai kreatif juga, rekreatif. Maka orang dulu tidak perlu banyak wisata, Mas, piknik tadi kalau jelas. Nggak perlu banyak healing gitu ya. Kalau dulu saya pulang sekolah SMP, itu mbah saya, Gus itu saya pulang sekolah sambil makan, nanti sambil istirahat sambil mecahin kayu bakar. Jadi saya disuruh istirahat, yang disebut istirahat oleh mbah saya adalah sambil memotong-motong kayu bakar, yang lebih lelah dari sekolahnya ke sini. Karena suasana kreatif, suasana kerja sangat rekreatif. Kenapa? Jiwa kita bisa merespon peristiwa kerja sebagai peristiwa rekreasi karena kerja tidak semata-mata hanya dikejar-kejar untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sudah sangat banyak. Maka sekarang orang sudah sangat butuh relax, sudah sangat butuh ruang-ruang khusus, waktu-waktu khusus. Maka wisata kan di mana-mana ada, diperlukan. Ada. Kalau orang dulu nggak perlu kemana-mana ya tenang-tenang saja, tidak ada masalah. Jiwanya lincah, sudah sangat rekreatif. Suntuk sedikit ke sungai, ke sawah, sudah selesai. Bahkan kerja itu sendiri ya bagian dari rekreasi. Jadi kerja itu bukan hanya untuk lahiriah tapi juga batiniah gitu ya. Dua-duanya dapat nafkahnya gitu ya. Dua-duanya dapat. Sekarang kan asupan. Sekarang itu benar-benar karena orang harus punya uang banyak sih, kebutuhannya sangat. Apa-apa kebutuhan apa saja coba hitung, Mas, sekarang. Berapa harus memenuhi itu. Kumpulan RT, kondangan. Seolah-olah butuh semua. Seolah itu kebutuhan semua. Nggak bisa kan pakai skala prioritas. Skala prioritas itu penting semua sekarang. Dan kalau dihitung, dibikin list, ya minus, Pak. Pasti minus karena butuh tambah, semakin diri semakin tambah. Ini menjalar ke bahkan sampai ke ini, Pak, panggung politik ini. Jadi saya nggak akan nyoblos kalau nggak dibayar. Jadi pragmatis. Karena nilai materialistiknya itu semuanya. Kalau dalam perspektif yang lain itu bukan pragmatis tapi realistis. Akhirnya jadi realistis. Yang diterima ya lama-lama realistis itu, ya. Ya realistis jadinya. Apa sekarang kalau kita tidak transaksional. Ya memang dalam rangka tidak bisa disalahkan juga, kebutuhan sangat banyak. Nah ini kan persoalan sendiri. Sendiri. Tapi jadi bergeser dari melebar gitu loh ya. Jadi menarik loh. Kalau hubungannya dengan politik ini selalu menarik. Misalnya tadi transaksional dan kalau dulu saya sering mendapat statement relawan lah setelah menang. Nyoli ngrewangi orang demi apa-apa, orang ngoleti proyek, orang ngoleti apapun ya, orang ngoleti nyong tulus kayak ngrewangi dulu ya. Sampai sekarang ini sampai sekarang masih ada yang curhat begitu. Tapi kok kita secara alamiah nggak percaya, Pak. Orang mungkin orang ngincer lah karena saking anune ya. Ya sudah membantu kok malah dipercaya gitu. Ya karena sekarang tadi ya sudah menjadi realita bersama, Mas ini.
Orang mau melakukan apa sekarang kan nggak mungkin dipercaya, niat baik nggak mungkin dipercaya karena situasinya memang seperti itu. Masa iya sekarang ada orang tidak transaksional, berarti dia tidak realistis, itu malah dianggap tidak realistis. Karena tadi dianggap tidak realistis. Tapi ini bahaya ya ketika niat baik tidak dianggap. Bahaya. Sekarang situasinya bahaya utama yaitu. Coba Anda datang gini, kita datang ke tempat orang yang lebih kaya sekarang. Iya. Ya, ke teman yang sukses. Akhirnya kita juga sungkan karena pasti dia menuduh saya akan dicurigai akan minta tolong, utang pinjam ya. uang. Dan yang kaya pun akan berpikir begitu melihat kita dari pintu gerbang, dia butuh apa ini? Dia pasti pinjam sesuatu. Itu bisa saling pasang kuda-kuda kecurigaan yang seperti itu. Iya. Tapi bisa terjadi sebaliknya loh. Pada orang gelem ngene kenapa ya? Aku jare kangen, orang besar juga punya kerinduan itu loh Mas. Orang sukses. Iya. Di mana teman-teman saya? Karena dia juga butuh untuk menunjukkan juga kadang-kadang malah kepengen membantu juga. Kita juga kadang-kadang takut dicurigai akhirnya tidak datang. Iya. Ya, ini menjadi jarak semua sudah. Sehingga ketemu pada saat momen-momen yang memang bukan peristiwa alamiah Yang nanti. disengaja gitu ya. Momen-momen yang pragmatis. Pragmatis juga nanti. Wah, ngeri nyalon tambah nekani alumninya. Gitu kan. Oh, ya kalau nyalon itu. Yang terjadi kan itu. Iya. Iya nembe dolan rok wis nembe 2022 rasa dolan ngumpul alumni. Tapi Mas Agus juga kayak gitu nggak sih? Ditetangin kalau pas 2024 misalnya atau menjelang momen-momen kayak gitu mas? Ya, setiap ada yang kayak gitu gak sih? Ya saya kan warga sama dengan orang lain ya. Ya datang banyak yang ngomong lu dari kades, pilkades, pileg dan itu ya biasa. Iya. Oke. Ya itu dia obrolan sekilas pengalamannya Mas Agus Sukoco ya, yang punya banyak teman gitu kan. Luar biasa. Ternyata bukan kita saja yang punya masalah, orang lain juga punya masalah kok. Jadi tenang saja, kita nggak sendiri gitu ya. Tidak sendiri. Nah, rasa tidak sendiri itu yang memperkuat kita. Oke.